sungguh hambaku ini telah menyayangi makhlukku ketika hidupnya di dunia, maka sekarang aku menyayanginya ketika telah meninggal di alam kuburnya. Assalamualaikum sahabat Smart School. Ada satu pertanyaan yang menyentuh dari seorang ibu pecinta binatang pada beberapa episode yang lalu. Di kolom komen, beliau berharap Ustadz dapat menyadarkan orang-orang bahwa binatang itu layak untuk dilindungi. Beberapa kali beliau melihat penderitaan anjing yang disiksa oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Oh ya, juga ada pertanyaan dari sahabat mengenai mengapa Ustadz memelihara burung dalam kandang. Bukankah sebaiknya terbang lepas di udara bebas? Nah, ini menarik nih. Kita berharap Ustadz bisa menjawab. Sementara ini kita sapa dulu Ustadz kita. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu, berkah selalu, bahagia selalu. Amin. Alhamdulillah. Ustadz kena matahari begini tetap putih aja kulitnya Ustadz. Gini Ustadz, bagaimana pandangan Ustadz mengenai hewan yang disakiti oleh manusia? Bisa jadi karena iseng, benci, atau merasa ini binatang najis. Iya, kalau masih ingat kajian kita yang sebelumnya, bahwa kita berusaha untuk menjadikan hati kita, diri kita menjadi cermin yang bening, yang jernih, agar bisa merefleksikan Asmaul Husnanya Allah. Salah satu Asma'ul Husnanya Allah adalah Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Hafiz. Bagaimana Allah itu maha penyayang, maha pemurah, maha penjaga. Kita manusia ditugaskan Allah menjadi khalifah untuk ngatur ini dunia. Benar gak? Termasuk segala macam yang ada di dalamnya. Ada hewan-hewan, ada tanaman-tanaman, ada laut dan sebagainya. Jadi mereka semua itu adalah makhluknya Allah. Sama seperti kita. Bedanya kita diberi wewenang oleh Allah untuk mengatur itu semua. Ditundukkan oleh Allah untuk kita manusia. Nah, jadi anjing ya najis liurnya. Bener gak? Tapi ya anjingnya jangan disakitin dong. Bener gak? Kita cerita aja deh. Waktu itu dalam sebuah hadis ceritakan bagaimana seorang pelacur, beliau ketika berjalan mau pulang itu beliau melihat ada seekor anjing yang kehausan mau ngambil air dari sumur. Anjing itu muter, gimana caranya mau masuk sumurnya, bener gak? Kalau dia nyemplung dapat air tapi gak bisa keluar, bener gak? Kalau gak nyemplung gak dapat air. Melihat anjing itu kehausan, muter-muter bingung, gak bisa ngambil air dari dalam sumur, maka si pelacur ini menolong untuk mengambil air, menyelamatkan nyawa anjing tersebut. Maka dalam hadis itu diceritakan, maka Allah akan menempatkan dia menjadi golongan ahli surga. Yang kedua nih. Kalau yang pertama tadi cerita tentang bagaimana kasih sayang kita kepada seekor anjing, maka cerita yang kedua ini di kitab-kitab tasawuf nih ketemunya nih. Cerita tentang kisah bagaimana Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu kasih sayang beliau kepada seekor burung. Waktu itu Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, beliau pulang di kota Madinah. Beliau lihat ada seorang anak kecil lagi mainin burung. Ini anak kecil kalau umur 3-4 tahun tuh dia gemes tuh sama hewan-hewan gitu. Jadi burungnya itu udah gak berdaya, udah separuh pingsan kali. Kadang dimain-mainin sama anak kecil gitu kan. Maka Sayyidina Umar bin Khattab mendatangi anak kecil itu kemudian membeli burung tersebut. Karena beliau iba burungnya itu dimainin-mainin kayak begitu. Kemudian setelah dibeli, burung kecil itu, burung pipit itu dilepaskan oleh Sayyidina Umar bin Khattab. Dalam kisah ini kemudian diceritakan ketika Sayyidina Umar bin Khattab meninggal dunia, dimasukkan ke dalam kuburnya. Kemudian beliau bercerita bahwa datanglah malaikat untuk bertanya seperti biasa kan. Man rabbuka wa man nabiyuka wa mamuka, seperti biasa lah. Ketika beliau didatangi oleh malaikat yang membuat rasa getar tersebut, tiba-tiba Allah melarang malaikat-malaikat tersebut untuk menakut-nakuti
untuk menimbulkan rasa takut kepada Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Apa kata Allah? Jangan engkau takut-takuti hambaku ini. Aku telah mengampuni semua dosa-dosanya. Maka ditanyakanlah, mengapa hal tersebut terjadi? Apakah karena kezuhudannya Sayyidina Umar bin Khattab? Apakah karena keadilannya beliau? Ternyata bukan. Beliau dikasihi oleh Allah, diampuni dosa-dosanya karena Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mempunyai rasa iba, sayang kepada burung tersebut dan dilepaskannya. Allah kemudian berfirman dalam hadis qudsi di kitab tasawuf tersebut, sungguh hambaku ini telah menyayangi makhlukku ketika hidupnya di dunia, maka sekarang aku menyayanginya ketika telah meninggal di alam kuburnya. Kita udah cerita 2 kisah nih. Bagaimana kasih sayangnya Allah Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Hafiz kepada binatang itu merupakan refleksi dari Asmaul Husnanya Allah. Benar gak? Begitu juga kalau kita mau miara burung di rumah. Saya punya banyak burung di rumah, punya banyak ikan, punya banyak ayam dan sebagainya. Kalau kita miara burung di rumah, ya jangan sampai miara itu menjadi menyiksa. Benar gak? Benar gak? Burung hewan itu punya hak untuk kawin. Benar gak? Jadi itu binatang-binatang yang kita piara, ya kita harus sayangi. Karena binatang juga punya perasaan. Kita kasih makan, kita piara, kita mandiin, kita kasih pasangan hidupnya. Supaya dia tetap bisa berkembang biak hidup sebagaimana biasanya. Benar gak? Bahwa kita mau lepasin ya boleh juga, benar gak? Tapi kalau burung yang dipiara dari awal, itu kalau dilepasin harus pakai teknik juga. Supaya dia nggak bingung nyari makanannya. Kecuali kalau burung yang liar kita tangkap masukin kandang, itu kadang-kadang sangat stres buat dia, benar gak? Tapi kalau burung yang di peternakan, di breeder itu memang dia udah terbiasa dari kecil dapat suapan makanan, benar gak? Sehingga yang kita harus garis bawahi di sini adalah memelihara hewan harus dengan kasih sayang dan tanggung jawab. Itu yang menyebabkan kita kalau jalan-jalan liburan, ini pikiran selalu melayang nih, benar gak? Karena kita harus terus menyayangi, miaranya, jangan sampai menyiksanya. Penuhi hak-haknya, ini hak hewan untuk kawin, untuk mandi, untuk terbang, untuk happy segala macam ini semua lah. Jadi back to you, Fit. Iya Ustadz, oke. Jadi walau najis dan haram, tapi secara fisiknya itu adalah makhluk Allah ya Ustadz. Jadi nggak boleh dicampur adukan pengertiannya sehingga manusia bisa semena-mena. Demikian juga burung yang dalam kandang yang memang secara habitatnya sudah terbiasa diberi makan dan minum dan lain-lain. Apalagi hewan yang dilindungi oleh undang-undang. Ya kalau binatang dilindungi ya nggak boleh. Biasanya kalau sekarang ya kalau pecinta hewan itu binatang-binatang dilindungi, kita miaranya yang udah punya sertifikat. Yaitu bukan yang hasil tangkapan dari alam liar, tapi yang udah hasil dari breeder. Nah, jadi kita balik cerita tentang anjing tadi, bener gak? Anjing juga bukan maunya dia lahir sebagai anjing, bener gak? Bener gak? Anjing, babi, itu adalah hewan-hewan ciptaan Allah, makhluk Allah. Kita haram untuk makan babi, iya. Liurnya anjing, najis, iya. Tapi tetap kita harus menyayangi mereka, bener gak? Ya, jadi kita harus bisa membedakan mana yang diharamkan buat kita sebagai manusia, sebagai orang Islam, dan mana posisi kita sebagai khalifah di dunia yang merefleksikan kasih sayangnya Allah, pemeliharaannya Allah segala macam. Jadi janganlah, nggak ada ajarannya dalam Islam kita menyakiti, menyiksa binatang, walaupun binatang itu namanya babi, walaupun binatang itu namanya anjing, jangan men. Jangan. Ini tadi kita udah cerita panjang lebar mengenai kisah-kisah tersebut. Bahkan dalam Al-Quran ada cerita tentang 3 pemuda kahfi yang ditidurkan Allah selama 300 tahun, benar gak? Yang ditemani oleh seekor anjing yang sangat setia. Ini menunjukkan bagaimana persahabatan, kasih sayang antara pemuda-pemuda yang saleh ini
yang memiliki seekor anjing, anjing yang jagain mereka, mereka jagain anjing. Jadi kita harus memahami ajaran ini dengan lebih utuh. Dan yang paling gampang dalam ajaran tasawuf untuk memahaminya adalah menjadikan hati kita cermin yang bening, yang jernih untuk dapat merefleksikan Asmaul Husnanya Allah. Baik, David. Betul, Ustadz. Nah, semoga tidak ada lagi orang-orang yang menyakiti binatang. Baik, Ustadz, terima kasih atas waktunya. Insya Allah kita ketemu lagi di episode berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.